Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk memuji, kami siap untuk bersorak, mengagungkan nama Engkau ya Bapa. Pakai kami, urapi kami semua ya Bapa. Jadikan kami menjadi alat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan siap untuk bersorak, memuji Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Haleluya. Sebab tidak ada nama lain selain Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory,
seringkali kami mengalami jalan buntu, tetapi Engkau memberikan kami jalan keluar yang lebih baik ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Jikalau sebentar kami akan diisi oleh kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh selalu ada di dalam kehidupan kami ya Bapa. Ajar kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa, sehingga firman-Mu boleh selalu bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan dengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Senang sekali dapat berjumpa dengan Bapak Ibu dalam ibadah walaupun kita lakukan secara online. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Gembala dan Bapak Pendeta Salmon atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita lihat terlebih dahulu sebuah gambar ilustrasi berikut ini. Melihat gambar ini, kesan apa yang Bapak Ibu dapatkan dari gambar yang sederhana ini? Ada yang mengatakan bahwa gambar ini adalah gambar seorang wanita yang sudah lanjut usia dan tidak menarik lagi. Dan itu tidak salah, karena saya pun memiliki kesan yang sama saat melihat gambar tersebut. Namun ada hal yang berbeda jika kita melihat gambar ini dengan cara melihatnya dari sisi yang berbeda. Jika gambar ini diputar 180 derajat, maka kita akan dapatkan gambar yang berikut ini. Sekarang, bagaimana kesan Bapak Ibu pada gambar ini? Wow, dari sisi yang berbeda, kita melihat gambar wanita, seorang wanita muda, dan penampilannya seperti seorang putri. Sungguh berbeda. Dari gambar yang sama, kita dapat memiliki kesan yang berbeda total. Mengapa hal ini terjadi? Karena kita melihat gambar yang sama, tetapi dengan sudut pandang yang berbeda. Bapak Ibu, bukankah kondisi yang sama juga terjadi pada kita di masa-masa sekarang ini? Selama lebih dari 7 bulan, kita menghadapi gambar masalah yang sama. Pandemi ini menyebabkan kita semua mengarungi badai masalah, badai kehidupan yang sama pula. Namun respon kita berbeda-beda. Bagi sebagian orang, pandemi ini mendatangkan ketakutan, kecemasan, dan keputusasaan. Mungkin ada pekerjaan yang hilang, ada mata pencaharian yang hilang, atau pendapatan yang berkurang. Bagi yang memiliki toko, mungkin pelanggan yang datang ke toko tidak lagi sebanyak masa-masa sebelum pandemi. Sehingga seringkali ada keluhan susah, ada keluhan takut, putus asa, dan sebagainya. Tetapi bagi sebagian orang, kondisi karena pandemi ini membuat mereka bisa lebih berkarya. Dengan pelanggan yang lebih sedikit, mereka akhirnya bekerja keras, berpikir keras, sehingga mereka bisa menemukan cara yang berjualan yang unik, yaitu melalui media online. Dan justru dengan media online, pelanggan semakin banyak. Karena bukan saja mereka yang datang di toko, tetapi ada orang-orang yang membeli dari tempat yang jauh dan bahkan dari luar provinsi. Sehingga ada ucapan bagi orang ini, ucapan syukur karena ada berkat tersendiri saat pandemi. Jika kita renungkan lagi, walaupun masalah yang kita hadapi sama, namun ternyata respon kita berbeda-beda. Kira-kira respon seperti apa yang muncul pada saat pandemi ini? Inilah saatnya bagi kita untuk menilai diri kita. Apakah kita memiliki cara pandang dan respon yang tepat dalam menghadapi masalah? Firman Tuhan pada kesempatan ini berjudul Sudut Pandang.
Mari kita baca firman Tuhan yang terdapat pada 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17 yang berbunyi demikian. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta yang ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang kita berbuat?" Jawabnya, yaitu jawab Elisa, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya," yaitu mata bujang itu, "supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat, dan tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Kisah ini adalah tentang Raja Aram yang bermaksud menangkap Nabi Elisa karena selalu menggagalkan rencana untuk mengacaukan bangsa Israel. Untuk menangkap Elisa, Raja Aram mengirimkan suatu pasukan berkuda dan kereta dalam jumlah yang sangat besar. Di akhir dari kisah ini, Tuhan membuat pasukan tadi justru menjadi tawanan bagi bangsa Israel. Namun, di tengah-tengah kisah ini ada percakapan yang menarik antara Elisa dan bujangnya, seperti yang kita lihat pada ayat 15 sampai ayat 17 tadi. Sudut pandang, atau dengan kata lain perspektif, adalah cara kita memandang sesuatu. Sudut pandang kita terhadap sesuatu akan menentukan bagaimana respon kita terhadap hal tersebut. Demikian juga sudut pandang kita terhadap masalah. Masalah yang kita hadapi akan menentukan juga respon kita terhadap masalah tersebut. Cara pandang yang berbeda akan menentukan respon yang berbeda pula. Respon itulah yang akan menentukan perjalanan hidup kita. Kalau respon kita benar, perjalanan hidup kita akan benar. Tapi kalau respon kita salah, perjalanan hidup kita pun akan salah. Jika perjalanan hidup kita benar, masalah yang kita hadapi kita respon dengan benar, kita lulus dan dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Seperti halnya perbedaan kesan pada gambar tadi, sudut pandang yang berbeda tentu saja akan memberikan hasil yang berbeda pula. Lantas, bagaimana cara kita memandang apa yang ada di sekitar kita? Menjadi pertanyaan kita, bagaimana kita memandang masalah, bagaimana kita memandang diri sendiri, dan bagaimana kita memandang Tuhan. Cara pandang kita akan menentukan hasil yang akan kita tuai. Elisa dan bujangnya menghadapi masalah yang sama. Namun respon Elisa dan bujangnya berbeda 180 derajat. Yang satu mengatakan, "Celaka tuanku, apa yang harus kita perbuat?" Sedangkan yang lain mengatakan, "Jangan takut." Elisa mengatakan dengan tegas, "Jangan takut." Elisa dan bujangnya memandang masalah dengan sudut pandang yang berbeda. Sehingga mereka pun punya respon yang berbeda. Pertanyaan lebih lanjut, mengapa keduanya memiliki sudut pandang yang berbeda? Bukankah mereka ada di tempat yang sama dan memiliki Tuhan yang sama? Perbedaan antara keduanya adalah sebagai berikut. Elisa menggunakan mata hati, sedangkan bujangnya mengandalkan mata jasmani. Perbedaan tersebut membuat kedua orang ini memiliki cara pandang yang berbeda dan memiliki respon yang berbeda. Menggunakan mata jasmani hanya akan melihat hal-hal yang tampak saja, yang kelihatan. Yang kelihatan oleh bujang Elisa adalah tentara yang besar, tentara yang berkuda, tentara yang punya kereta, yang mengepung mereka. Bukankah kadang-kadang dalam menghadapi masalah, kita juga melakukan hal yang sama? Yang tampak dalam mata jasmani kita adalah masalah saja. Masalah, masalah, dan masalah. Tidak sedikit orang Kristen punya kesamaan dengan bujangnya Elisa. Ketika sedang diperhadapkan pada masalah, ada kesulitan, mereka begitu panik, cemas, takut, lalu mulai berteriak, "Celaka,
Apa yang harus aku perbuat? Masalah terlalu besar, tidak mungkin terselesaikan, dan lain-lain. Bapak Ibu, selagi mata kita hanya tertuju dan terpaku pada kenyataan dan situasi, kita akan mudah sekali lemah, mudah sekali putus asa, dan dihantui dengan ketakutan. Ayub 3 ayat 25 berkata demikian, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Bujang Elisa mengalami demikian. Mengapa? Mengandalkan mata jasmani, tidak menggunakan mata hati, dan memiliki mata hati yang tertutup. Mata hati yang tertutup selalu meragukan kuasa Tuhan. Betapa tidak pernah tahu kuasa Tuhan, sehingga mengatakan celaka, mengatakan takut, mengatakan putus asa. Mata hati yang tertutup tidak sanggup melihat pekerjaan Tuhan yang besar. Yang dilihat hanya masalah, dan masalah. Mata hati yang buta, lebih parah lagi, tidak mampu berjalan di atas kemustahilan, tidak akan melihat mukjizat. Oleh karena itu, Elisa berdoa untuk bujang. Tuhan, bukalah mata bujangku, supaya bujang Elisa ini bisa melihat dengan sudut pandang yang sama dengan sudut pandang Elisa. Elisa tidak berdoa untuk mata jasmani bujangnya, namun mata hatinya. Sangatlah penting bagi kita untuk meminta agar Tuhan membuka mata hati kita. Pada saat kita sudah tidak bisa memberi lagi respon yang benar, kita perlu berdoa. Tuhan, buka mata hati saya supaya saya bisa melihat dengan cara pandang yang benar. Mengapa? Hanya mata hati yang sudah tercelik yang dapat melihat mukjizat-mukjizat yang Tuhan sediakan. Bila mata hati kita tercelik, kita tidak lagi hidup dalam ketakutan, tidak lagi ada di dalam kecemasan. Dan oleh karena itu, kita bisa melihat kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Bapak Ibu, kebutaan rohani sangat merugikan. Sebab kemuliaan Tuhan dan pekerjaannya yang besar dan dahsyat tidak akan mampu kita lihat. Kebalikan dari mata jasmani adalah mata rohani. Tadi dikatakan bahwa kita ingin mata rohani kita terbuka, mata hati kita terbuka. Doa yang sama seperti Elisa juga disampaikan oleh Paulus dalam Efesus 1 ayat 18 dan 19 yang mengatakan demikian. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Apa akibatnya kalau mata hati kita terang? Paulus berdoa supaya mata hati kita itu terang. Kalau kita punya mata hati yang terang, ada 3 hal Bapak Ibu. Pertama, kita mengerti pengharapan di dalam Yesus. Pengharapan memiliki arti menantikan sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik itu ada di dalam Yesus. Pengharapan kita hanya ada di dalam Yesus. Ibrani 6 ayat 19 mengatakan bahwa pengharapan itulah Ibrani 6 ayat 19 mengatakan bahwa pengharapan itulah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Bapak Ibu, selalu ada pengharapan di dalam Yesus. Kalau kita punya Yesus, harapan kita jelas, pengharapan kita nyata, dan pengharapan kita kuat. Oleh karena itu, minta supaya mata hati kita terang, sehingga kita mendapatkan atau mengerti pengharapan tersebut. Mata hati yang terang membuat kita mengerti masa depan yang dijanjikan Tuhan bagi kita. Mata hati yang terang akan mampu melihat betapa luar biasanya janji-janji Allah yang Tuhan sudah janjikan kepada kita dan Tuhan sudah sediakan buat anak-anaknya.
Mata hati yang rabun, kebalikannya, akan membuat perjalanan iman orang Kristen ini terasa menjenuhkan, membosankan, dan melelahkan. Oleh karena itu jangan punya mata hati yang rabun, tetapi mata hati yang terang akan membuat kisah hidup kita menjadi penuh semangat, memiliki kekuatan, dan selalu diperbarui. Yang ketiga, mata hati yang terang akan membuat kita mengerti betapa hebat kuasa Tuhan. Dan kalau kita mengerti betapa hebat kuasa Tuhan, maka kita bisa melihat keajaiban-keajaiban yang luar biasa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Mata hati yang terbuka mampu melihat hal-hal yang tidak tampak, tetapi justru lebih nyata dibandingkan hal-hal yang kita lihat dengan mata jasmani. Dengan mata hati yang terang, bujangnya Elisa ini melihat bahwa gunung itu ternyata dipenuhi dengan kuda dan kereta yang berapi, di mana mereka mendapatkan backup, mendapatkan support yang luar biasa dari Tuhan. Ternyata pasukan Allah yang membelaku lebih banyak dan lebih hebat dibandingkan dengan tentara Aram. Dengan mata hati yang terbuka, kita dapat melihat bahwa Allah sedang bekerja. Dengan mata hati yang terbuka, dengan mata hati yang terang, kita melihat bahwa Allah lebih besar dari apapun. Masalah yang akan kita hadapi adalah masalah yang biasa. Yang kelihatan adalah masalah, yang kelihatan adalah Allah yang besar. Tapi kalau mata hati kita tertutup, yang kelihatan ya masalahnya yang besar. Oleh karena itu Bapak Ibu, dengan mata hati yang terbuka kita akan melihat bahwa Allah akan mengerjakan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Jadi, mana yang kita inginkan? Memiliki mata hati yang tertutup atau memiliki mata hati yang terbuka? Atau memiliki mata hati yang terang? Kita mengalami badai yang sama. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa orang percaya tidak akan mengalami badai hidup. Tetapi Allah berjanji akan menyertai kita saat kita melalui lembah kekelaman. Kita melihat masalah yang sama, namun seringkali fokus kita hanya pada masalah. Fokus kita bukan pada Allah yang besar. Kita lebih banyak menggunakan mata jasmani, bukan mata hati kita. Bapak Ibu, saat ini menjadi waktu yang tepat bagi kita untuk evaluasi diri kita. Bagaimana cara pandang kita terhadap masalah yang kita hadapi. Kita dapat mengukur cara pandang kita melalui respon kita atas masalah yang ada dan yang kita hadapi. Jika kita lebih banyak memiliki pemikiran yang pesimis, dihantui oleh ketakutan, dihantui oleh keputusasaan dalam menghadapi masalah, bisa jadi mata hati kita masih tertutup. Dalam kesempatan ini, mari kita berdoa agar Tuhan membuat mata hati kita terang, sehingga kita mampu melihat dengan cara pandang yang sama seperti cara pandang Elisa, supaya kita melihat kuasa Allah yang hebat dalam setiap masalah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, kalau hari ini kami boleh belajar bahwa mata hati yang terang membuat kami melihat masalah kami adalah hal yang sangat lebih kecil dibandingkan kuasa Allah yang begitu besar. Kuasa Allah lebih besar. Oleh karena itu Tuhan, hari ini kami rindu Tuhan membuka hati kami, membuka mata hati kami, sehingga mata hati kami diterangi, mata hati kami menjadi terang, dan kami boleh melihat pengharapan-pengharapan dan janji-janji yang Allah sediakan di dalam kehidupan kami. Ampuni kami kalau selama ini kami mengandalkan mata jasmani kami, dan biarlah hari ini Tuhan kami boleh belajar, kami boleh membuka hati kami boleh membuka kuasa Roh Kudus itu boleh bekerja di dalam kehidupan kami, sehingga Roh Kudus selalu menerangi hati kami. Terima kasih Bapa di surga, kami rindu memiliki cara pandang yang benar dan cara pandang yang tepat sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.